Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, sangat besar anugerah-Mu. Kami yang sebenarnya tidak layak, tetapi karena kasih Tuhan, kami dilayakkan untuk datang kepadamu, menerima pengampunan, menerima anugerah keselamatan. Walaupun kami sering mendukakan Engkau, sering melawan Engkau, tetapi tangan-Mu yang penuh kasih terus terulur bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Dan kami yang hadir pada pagi ini di tempat ini, kami mau menyerahkan akan apa yang akan kami dengar ke dalam tangan-Mu. Firman yang akan kami dengar, kami mohon Tuhan Engkau berbicara. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami, membuka hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pada waktu kita sakit dan kita memberitahukan kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu dia peduli dengan kita pasti akan menerima banyak masukan. Oh, kamu harus makan ini, kamu harus begitu, kamu harus mengubah kebiasaanmu, dan bagaimana banyak sekali nasihat yang diberikan kepada kita kalau kita men-sharingkan kalau kita dalam kondisi sakit, betul tidak? Kepada orang-orang yang tentu peduli dengan kita, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini banyak sekali orang yang sakit rohani, ya. Pada saat kita tahu ada orang yang kita kasihi sakit rohani, apakah kita menolong mereka untuk keluar dari sakit rohani ini? Orang Yahudi tahu bahwa satu-satunya penyelamat adalah Allah yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. Tetapi Tuhan pencipta alam semesta, penyelamat ini tidak disebarkan kepada suku bangsa lain sampai pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang pertama kalinya. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi menganggap bahwa juru selamat Allah pencipta itu hanya milik bangsa Yahudi saja. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya kalimat ini, statement ini menunggang balikan pemikiran orang Yahudi selama ini yang berpikir bahwa kasih Allah hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus yang adalah pemimpin Yahudi, ini satu kalimat yang sangat memukul dia, orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa Allah hanya mengasihi orang Yahudi. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Allah yang mengasihi, bukan hanya mengasihi orang Yahudi saja, tetapi juga mengasihi orang non-Yahudi. Anugerah Tuhan juga bukan hanya untuk orang kaya, tetapi juga untuk orang miskin. Belas kasihan Tuhan bukan hanya untuk orang yang baik, tetapi juga untuk orang yang jahat. Anugerah Tuhan bukan hanya untuk orang yang datang mendekat kepada Dia, tetapi juga orang yang jauh yang meninggalkan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada manusia ini adalah untuk kebaikan manusia, umat seluruh dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tadi kita telah baca di dalam Yohanes pasal 4. Di pasal 3 Tuhan Yesus
didatangi oleh Nikodemus dan Tuhan Yesus memperkenalkan keselamatan kepada dia sebagai orang Yahudi. Di pasal 4 Tuhan Yesus secara inisiatif mendekati seorang perempuan Samaria. Kedatangan Tuhan Yesus, inisiatif Tuhan Yesus untuk mendekati perempuan Samaria ini mendobrak beberapa kebiasaan yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Yang pertama yaitu perbedaan suku, ras, jenis kelamin, dan tingkat intelektual kekuasaan. Tuhan Yesus pada waktu di ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan Yesus dari Yudea mau ke Galilea. Di tengah-tengah antara Yudea dan Galilea itu ada kota Samaria. Pada umumnya orang Yahudi kalau mau ke Galilea tidak akan langsung ke Samaria, lewat Samaria. Walaupun itu jalan yang paling pendek, tetapi orang Yahudi akan mutar sampai ke timur Sungai Yordan baru naik ke Galilea. Tujuannya apa? Mereka menghindari untuk kontak atau berhubungan dengan orang Samaria. Karena bagi mereka orang Samaria adalah kotor. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah percampuran antara orang keturunan dari campuran orang Asyur dan orang Yahudi. Pada saat orang Asyur menundukkan orang Israel, orang Yahudi, kerajaan Asyur menempatkan rakyat jajahannya di berbagai daerah untuk tinggal di Israel. Dan keturunannya disebut keturunan Samaria, orang Samaria. Dan orang Israel yang merasa dirinya ya hebat ya, dirinya yang paling murni, bangsa pilihan Allah yang paling suci, tidak bisa menerima bangsa campuran ya. Jadi mereka menyebut orang Samaria adalah anjing ya. Jadi orang Israel harus putar agar tidak bertemu dengan orang Samaria. Tuhan Yesus berbeda. Dia langsung menuju ke Samaria dan berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Pada zaman itu seorang pria jarang bisa mau berbicara dengan wanita karena wanita dianggap statusnya lebih rendah. Dan Tuhan Yesus yang sebagai adalah guru yang mengajar di rumah-rumah ibadah berbicara dengan seorang wanita yang telah menikah 5 kali. Dikatakan dia wanita yang menikah berkali-kali. Anugerah Tuhan mendobrak suku, ras, jenis kelamin, kekuasaan, tingkat intelektual, status sosial. Anugerah Tuhan juga mendobrak hukum Taurat. Dikatakan pada waktu itu tengah siang bolong pukul 12, Tuhan Yesus datang ke sumur Yakub ya. Lalu kemudian minta air dengan perempuan itu. Sumur di dalam interpretasi penafsir para ahli Alkitab, sumur itu dilihat sebagai dilihat juga sebagai satu hukum Taurat. Sumur tempat untuk mendapatkan air. Air adalah sumber kebutuhan manusia. Dan sumur itu, di dalam sumur itu ada air yang bisa ditimba untuk melepaskan dahaga manusia. Pada waktu Tuhan Yesus minta air dengan perempuan itu mengatakan, kamu seorang Yahudi kenapa minta air dengan perempuan Samaria? Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan dahaga. Kalau kamu minum air hidup yang saya berikan, kamu tidak akan dahaga lagi. Apa artinya? Kemudian perempuan itu mengatakan, kamu tidak ada timba, bagaimana kamu bisa mengambil air dari dalam sumur itu? Artinya apa? Kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, bagaimana kamu bisa hidup? Tuhan Yesus mengatakan apa?
Hukum Taurat, betul. Hukum Taurat tujuannya adalah untuk menunjukkan kesalahan kita. Tetapi bagaimana membawa kita keluar dari kesalahan? Hukum Taurat tidak mampu melakukannya. Kita melakukan kebaikan, kita tahu mana yang baik, mana yang betul, itu dari aturan hukum yang tertulis. Tetapi bagaimana keluar dari kesalahan yang kita perbuat, tidak bisa mengandalkan aturan hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun 2012 Desember, saya liburan ke Malaysia. Ada seorang saudara membawa saya ke sebuah desa. Desa itu 50 tahun yang lalu adalah tempat pembuangan para napi komunis, napi judi, ya, dan mabuk-mabukan. Jadi dibuang ke desa itu. Lalu saya jalan-jalan di bawah saudara, saya melihat itu satu desa tempat ada hutan, ada tempat untuk menanam kopi, ya, desa penghasil bukan kopi, coklat, ya, coklat, ya, durian, ya, sangat terkenal. Dan waktu saya melewati, saya melihat anak kecil, ya, artinya keturunan dari papa mama kakek nenek yang dibuang oleh pemerintah Malaysia ke desa itu karena hukuman, karena melanggar dosa, tetap berjudi sambil berladang, ya. Di tiap rumah masih ada altar yang besar-besar, ya. Dan itu langsung membuat saya berpikir, hukuman tidak bisa menyelamatkan manusia. Hukuman tidak bisa membawa manusia keluar dari dosa. Walaupun 50 tahun yang lalu kakek nenek papa mama mereka sudah dibuang, dihukum oleh pemerintah Malaysia dengan sangat berat. Tetapi dosa itu tetap diturunkan kepada anak-anak cucu mereka. Hukum Taurat tidak mampu membuat orang untuk bertobat. Yang bisa membuat orang bertobat, kata Tuhan Yesus, air hidup, yaitu anugerah pemberian dari Tuhan. Apa artinya air hidup? Air yang mengalir, yang terus menerus baru, dan air yang bisa menyucikan, yang bisa membersihkan manusia dari dosa. Itu penjelasan secara singkat dari air hidup. Pada waktu masa pandemi, pemerintah memberikan pengumuman bahwa salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mencuci tangan dari keran air yang mengalir, ya. Mengapa bukan mencuci tangan dari air yang ada di dalam gentong atau kendi atau wadah, tetapi dari air keran, air yang keluar langsung dari keran. Air yang keluar dari keran itu segar, ya, membersihkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita berhubungan dengan dosa, kita tidak bisa berkata saya menjalankan aturan main ini, aturan itu. Tidak bisa. Yang bisa menolong kita untuk keluar dari dosa kita adalah anugerah Tuhan, air hidup itu sendiri. Dan pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, ada air hidup, dan perempuan itu beritahukan, tolong berikan saya air hidup itu, supaya saya tidak usah menimba air. Tetapi dengan halus Tuhan masih terus menawarkan ada air hidup untuk dia. Perempuan ini sadar, walaupun Tuhan Yesus kenal siapa dia, tetapi Tuhan Yesus masih memberikan dia jalan keluar. Tidak langsung memvonis hukuman mati untuk dia. Tetap ada jalan keluar di dalam anugerah Tuhan. Dan anehnya perempuan ini langsung membelokkan pembicaraan. Setelah Tuhan Yesus mengatakan dia punya 5 suami yang sekarang dengan dia adalah selingkuhannya, dia mengatakan Tuhan Yesus adalah nabi. Lalu dia katakan, perempuan ini mengatakan, orang Yahudi beribadah di Yerusalem,
Ya, kami beribadah di gunung ini. Lalu Tuhan Yesus juga menjawab dia. Pada saatnya nanti orang yang sungguh-sungguh menyembah Bapa itu bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem lagi. Orang yang sungguh-sungguh menyembah Bapa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Anugerah Tuhan itu harus dilewati, harus didapatkan dengan berhubungan intim dengan Bapa. Tuhan Yesus tidak mengatakan penyembah-penyembah yang sejati, yang sungguh-sungguh adalah penyembah hakim, penyembah raja, bukan. Yang Tuhan Yesus katakan di ayat 23, dia katakan bahwa yang datang untuk menyembah Allah, penyembah Bapa. Pada saat Tuhan Yesus menggunakan kata Bapa, itu artinya orang yang bisa menyebut satu pribadi Bapa adalah anak. Artinya harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Baru kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan anugerah ini menunjukkan anugerah Tuhan mendobrak apa yang disebut dengan agama. Tuhan Yesus di sini mau memberitahukan kalau agama itu beribadah di tempat ini, di tempat itu, tempat yang plek permanen pasti ada namanya. Tetapi beda dengan iman keyakinan. Agama berbeda dengan iman keyakinan. Pada saat kita berkata kita beriman kepada Tuhan, itu artinya kita beribadah, berhubungan secara intim dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyebut dirinya adalah orang Kristen, belum tentu dia mendapat anugerah untuk diselamatkan, untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Tetapi orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus, inisiatif Tuhan Yesus untuk mendekat kepada perempuan Samaria ini adalah memberitahukan kepada kita, pertama, anugerah Tuhan tidak membedakan kita dari suku, ras, jenis kelamin, tingkat intelektual yang bagaimana. Anugerah Tuhan juga tidak membedakan apakah kita ini orang yang sudah datang ke gereja untuk waktu yang lama atau keturunan Kristen, orang Kristen dari keturunan yang keberapa, ataupun orang yang belum mengenal Tuhan. Anugerah Tuhan berlaku untuk semua umat manusia yang mau datang kepada Tuhan. Anugerah Tuhan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Anugerah Tuhan mendobrak pemikiran manusia tentang apa itu agama, apa itu iman yang sejati. Tuhan Yesus berinisiatif untuk mencari wanita Samaria ini yang memiliki kehausan yang sangat mendalam. Orang menganggap wanita ini adalah wanita yang jahat, wanita yang buruk karena sudah menikah 5 kali. Tetapi di mata Tuhan Yesus, wanita ini adalah wanita yang sangat perlu dikasihani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita yang telah menerima air hidup dari Tuhan. Apakah kita juga meneladani Tuhan Yesus yang membagikan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang kehausan secara materi. Ada orang yang menghalalkan berbagai cara
untuk mendapatkan materi yang dia rasa bisa memuaskan jiwanya. Tetapi dia terus-menerus berjuang, berapapun yang dia miliki, materi yang dia miliki tidak bisa memuaskan jiwanya. Ada orang yang haus akan kekuasaan. Setinggi-tingginya kekuasaan yang diberikan kepada dia, dia merasa tidak cukup. Kalau ada acara di dalam gereja tidak disebutkan namanya, tidak diberi panggung, dia akan marah, akan ngambek. Ada orang yang haus untuk dipuji. Kalau tidak dipuji, dia akan marah, tidak mau melayani lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanyakan pada diri kita, apa yang menjadi kehausan kita? Kita haus akan apa? Ada orang yang haus akan kehidupan seks. Dia tidak mampu menahan, terus-menerus ingin mendapatkan kebutuhan seksnya sampai didapatkan dengan berbagai cara. Apakah ada yang seperti ini? Ada orang yang haus untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, tetapi tidak didapatkan, ditunggu-tunggu tidak didapatkan. Tuhan Yesus menawarkan datang kepada Dia. Dia akan menerima kita apa adanya. Perempuan Samaria saja Dia terima, apalagi kita yang sudah datang kepada Dia pada hari ini. Yang kedua, jikalau kita mengetahui ada orang-orang di sekitar kita, kita tahu mereka sedang bermasalah. Apakah kita juga menawarkan air kehidupan ini kepada mereka? Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang besar. Walaupun Tuhan kami ini lemah, kami sering mencari pemuasan di dunia yang fana, tetapi Engkau terus-menerus memanggil kami. Tolong kami ya Tuhan untuk datang kepadamu sebagai sumber air kehidupan kami. Tolong kami untuk mendekat kepadamu, mendapatkan kepuasan yang sejati dari Tuhan. Dan tolong kami juga buka mata hati kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang meronta-ronta, yang sedang memberontak karena kehausan rohani, kehausan mental, kehausan kasih, kehausan akan banyak hal di dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk menyelesaikan semua masalah kehausan ini kepada akarnya, yaitu sumber air kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.